Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Reviano dengan NIM 2307117825, nomor absen 8, offering C. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari ujian akhir semester Politik Hukum dan Perundang-undangan yang dimana diampu oleh Bapak Ar-Rosyid Al-Ato. Berikut saya akan menjawab. Nah, pertanyaan nomor 1 yaitu, apa yang saudara pahami tentang politik hukum dan perundang-undangan? Nah, jawabannya, politik hukum dan perundang-undangan adalah arah atau kebijakan negara dalam membuat aturan hukum dan undang-undang. Politik hukum menentukan hukum seperti apa yang ingin dibentuk supaya tujuan negara bisa tercapai. Sedangkan perundang-undangan adalah proses membuat aturan resmi yang berlaku untuk masyarakat. Jadi, keduanya itu saling berhubungan dalam mengatur kehidupan negara dan bermasyarakat. Nah, pertanyaan yang nomor 2, yaitu politik dan hukum adalah dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Mengapa konfigurasi politik sangat mempengaruhi corak hukum? Mengapa ketentuan hukum sangat mempengaruhi konfigurasi politik? Berikan masing-masing contohnya. Nah, jawabannya yaitu politik mempengaruhi hukum karena penguasa biasanya menentukan aturan sesuai kondisi dan tujuan politiknya. Contohnya pada masa Orde Baru, hukum dibuat lebih ketat untuk menjaga kekuasaan pemerintah. Namun sebaliknya, hukum mempengaruhi politik karena aturan hukum menentukan cara kekuasaan yang dijalankan. Contohnya aturan pemilu yang jujur dapat membuat politik menjadi lebih demokratis dan lebih bersifat terbuka. Nah, pertanyaan yang nomor 3. Nah, di sini pertanyaannya yaitu, jelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum dan undang-undang. Jawabannya yaitu, persamaannya hukum dan undang-undang sama-sama berfungsi mengatur masyarakat agar tertib dan mematuhi aturan. Perbedaannya yaitu hukum memiliki arti lebih luas karena mencakup kebiasaan adat dan aturan lain-lain. Sedangkan undang-undang adalah salah satu bentuk hukum tertulis yang dimana dibuat oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR dan Presiden itu sendiri. Nah, pertanyaan yang nomor 4, bagaimana kedudukan undang-undang dalam hierarki norma hukum? Nah, jawabannya yaitu undang-undang memiliki kedudukan penting dalam hierarki hukum Indonesia. Nah, posisi undang-undang ini berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas peraturan dari pemerintah itu sendiri. Jadi, isi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan menjadi dasar sebagai aturan di bawahnya. Nah, pertanyaan yang nomor 5, materi muatan yang bagaimanakah yang harus diatur dalam undang-undang? Nah, jawabannya yaitu materi yang diatur dalam undang-undang biasanya berkaitan dengan kepentingan umum, hak dan kewajiban warga negara, serta hal yang berdampak luas bagi masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Contohnya yaitu aturan tentang pendidikan, pajak, pemilu, pidana, dan perlindungan hak masyarakat. Nah, pertanyaan yang nomor 6. Salah satu asas yang penting dalam pembentukan undang-undang adalah asas partisipasi masyarakat. Jelaskan apa yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang agar memenuhi asas partisipasi masyarakat tersebut. Nah, jawabannya yaitu, agar asas partisipasi masyarakat terpenuhi, pembentuk undang-undang harus membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberi saran, kritik, serta pendapat. Caranya bisa melalui rapat, misalnya mendengar pendapat, seminar, diskusi publik, atau menyebarkan rancangan undang-undang supaya masyarakat bisa ikut memberikan masukan ataupun komentar. Nah, pertanyaan yang nomor 7, jelaskan dengan singkat tapi tepat. Nah, A, yang dimana situasi dalam kondisi politik yang bagaimana mempengaruhi pembentukan undang-undang pada awal kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai dengan 1949. Nah, jawabannya yaitu pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, kondisi politik masih belum stabil karena Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan dan banyak aturan dibuat karena menjaga keamanan dan mempertahankan negara yang baru merdeka. Yang 7B, situasi dan kondisi politik yang bagaimana yang mempengaruhi pembentukan undang-undang pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Nah, jawabannya yaitu pada masa Konstitusi RIS 1949, kondisi politik dipengaruhi bentuk negara serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian yang ada di Indonesia. Akibatnya, pembentukan undang-undang sering dipengaruhi kepentingan daerah dan hubungan dengan Belanda itu sendiri. Nah, yang 7C pertanyaannya yaitu situasi dan kondisi politik yang bagaimana
bagaimana yang mempengaruhi pembentukan undang-undang pada masa Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950? Nah, jawabannya yaitu pada masa UUDS 1950, kondisi politik cenderung tidak stabil karena sering terjadi penggantian kabinet. Akibatnya, proses pembentukan undang-undang sering terhambat dan banyak kepentingan partai politik mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, 7D, pertanyaannya, situasi dan kondisi politik yang bagaimana mempengaruhi pembentukan undang-undang pada masa Orde Lama. Nah, jawabannya yaitu pada masa Orde Lama ini, terutama saat demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar. Pembentukan undang-undang lebih banyak mengikuti kehendak pemerintah, kondisi politik saat itu. Nah, jawabannya 7C, ataupun pertanyaannya yaitu situasi dan kondisi politik yang bagaimana mempengaruhi pembentukan undang-undang pada masa Orde Baru. Nah, jawabannya yaitu pada masa Orde Baru, kondisi politik lebih terpusat dan terperintah sangat dominan. Undang-undang banyak dibuat untuk menjaga stabilitas dan mendukung kekuasaan pemerintah sehingga kritik masyarakat sering dibatasi. Nah, pertanyaan nomor 8, jelaskan beberapa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi berimplikasi pada proses pembentukan undang-undang. Nah, jawabannya yaitu pada masa reformasi UUD 1945 mengalami perubahan seperti pembatasan kekuasaan presiden, penguatan DPR, dan adanya Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini atau ketiga ini membuat proses pembentukan undang-undang menjadi lebih demokratis karena pengawasan dan keterlibatan lebih banyak lembaga negara itu sendiri. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 9. Jelaskan kelemahan apa saja yang ada dalam pembentukan undang-undang pada masa reformasi hingga sekarang. Nah, jawabannya yaitu kelemahan pembentukan undang-undang saat ini antara lain masih adanya kepentingan politik tertentu. Nah, pembahasan ini terkadang kurang terbuka serta partisipasi masyarakat itu belum maksimal sepenuhnya. Nah, selain itu masih ada undang-undang yang sering digugat karena tidak dianggap ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di dalamnya atau kebutuhan masyarakat itu sendiri yang ada di negara Indonesia contohnya. Nah, berikut apabila ada salah ataupun ucap dari soal UAS politik hukum dan undang-undang yang dimana diampu oleh Bapak Abdul Al-Rosyid, saya menyampaikan mohon maaf apabila terjadi salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.